Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara seiman dan seagama serta anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi. Alhamdulillah di Ramadan kali ini kita masih bisa bertemu dan masih Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan di Ramadan berikutnya Allah masih mempertemukan kita, masih Allah berikan umur panjang buat kita sehingga kita bisa menikmati bagaimana indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana manusia berbondong-bondong melakukan kebaikan baik itu di rumah, di masjid dan di tempat manapun melalui datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena banyak diskon di bulan ini. Diskon ibadah. Kalau teman-teman belanja nih di mall, beli satu dapat 3 gitu. Di Ramadan lebih lagi, beli satu dapat 100 bahkan lebih gitu. Kalau kita menyebut membaca satu ayat, itu kebaikannya berlipat-lipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Baik, fokusnya bukan ke bagaimana ibadah di bulan Ramadan. Fokus kita adalah, izinkan kami menyampaikan sebuah tema yang berjudul etika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Saudara-saudara seiman dan seagama, berbicara tentang etika. Etika ini adalah hal yang sangat diperlukan oleh setiap manusia yang memiliki nyawa dimanapun dia berada. Karena tanpa etika, kita tidak dianggap apa-apa. Nah, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu ternyata teman-teman. Makanya kalau Bapak pernah dengerin nih, teman-teman Bapak di tongkrongan gitu, orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi kalau yang sudah beradab sudah pasti berilmu. Nah, seperti itu. Makanya mungkin itu bisa kita tentang. Bisa jadi dia berilmu tapi tidak memiliki adab. Tapi sebaik-baiknya yang memiliki ilmu adalah orang yang beradab, karena di atas ilmu adalah adab. Teman-teman, interaksi dengan Al-Quran memiliki etika-etika yang harus kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu ibadati ummati qiraatil Quran." Nah, artinya adalah sebaik-baik daripada ibadah yang dilakukan oleh hambaku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah membaca Al-Quran. Itu sebaik-baik daripada ibadah, kata Rasulullah SAW. Itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian Allah juga menegaskan dalam Al-Quran pada surah An-Nahl ayat ke-98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Artinya, kalau kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billah. Artinya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus minta pertolongan? Kenapa kita harus minta pertolongan dengan kalimat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kalau kita tidak fasta'idz billah, kadang syaitan itu muncul menggoda kita untuk tidak fokus dan baca Al-Quran. Kadang kita digoda oleh syaitan untuk menganggap diri kita lebih baik, menganggap bacaan Al-Quran kita lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, kalau orang-orang yang tidak fasta'idz billah ketika membaca Al-Quran, tidak memulainya dengan ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada etika yang lainnya, yaitu etika fisik, mungkin kita sebutkan. Etika fisik ini bisa disebut dengan yang langsung bersentuhan dengan Al-Quran. Nah, dan itu tertuang pada surah Al-Mulk ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illal mutahharun. Artinya, janganlah sekali-kali kamu menyentuh Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan bersuci atau sudah bertoharah. Mungkin orang yang telah batal wudunya atau sedang berhadas, baiknya berwudu terlebih dahulu sebelum memulai dan menyentuh Al-Quran. Atau mungkin yang sedang haid, maka selesaikan dulu masa haidnya, baru mungkin kita sentuh Al-Quran tersebut. Walaupun mungkin ada pendapat lain yang membolehkan untuk menyentuh Al-Quran, tapi sebaik-baik, dan itu dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk tadi yang Bapak bacakan, yang kami bacakan, bahwasanya janganlah sekali-kali kita menyentuh Al-Quran, bersentuhan dengan Al-Quran, kecuali kita dalam keadaan sudah bersuci, tidak berhadas lagi. Kemudian ada satu fenomena, ada satu kisah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada surah Ali Imran. Terdapat pengulangan kalimat ya ahlal kitab. Kenapa terdapat ya ahlal kitab ini sebanyak 6 kali pengulangan dalam surah Ali Imran?
Kenapa kira-kira? Karena keangkuhan dan kesombongan serta menduakan atas apa yang sudah Allah berikan kepada mereka melalui pikiran yang cerdas, otak yang di atas rata-rata, yaitu para ahlul kitab, bukan orang-orang bodoh, bukan. Orang cerdas semuanya ahlul kitab. Para ahlul kitab itu adalah orang-orang yang cerdas. Ketika mereka itu mempelajari sesuatu itu benar-benar detail. Tapi mereka lupa dari mana mereka mendapatkan ilmu tersebut, dari mana Allah turunkan kitab-kitab yang mereka sudah pelajari tersebut. Mereka lupa, bahkan mereka menduakan daripada apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan apa yang Allah sudah perlihatkan kepada mereka. Mereka itu kufur, syirik. Makanya terulang sebanyak 6 kali pengulangan pada surah Al-Imran. Ya ahlal kitab. Dan setiap ya ahlal kitab tersebut adalah isinya at-tanzir, yaitu peringatan kepada mereka untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Mereka sombong. Kenapa? Karena mereka memulai apa yang mereka pelajari daripada kitab-kitab yang sudah mereka pelajari tidak dengan fasta'id billah, tidak meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah etika terbaik ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Makanya alhamdulillah kita di sekolah kita SMP Insan Rabbani, kita dibekali mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari bagaimana bacaan Al-Quran dengan pelajaran yang terpaut dalam satu pelajaran yang namanya T3Q. Nah, T3Q ini kan ada Q-nya 3, T-nya 3, maaf. Yang pertama itu tahfidz, kita hafal, kemudian tahsin, kita perbaiki juga bacaan kita, kemudian tafhim, kita pahami isi kandungan per ayat yang sudah distorkan kepada guru-guru kita. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, kalau kita sombong atas apa yang sudah kita hafal, apa yang sudah kita dapatkan, nah itu bisa membuat kita itu termasuk kepada orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang Allah tidak sukai. Makanya tetap lagi-lagi kalau hendak berinteraksi dengan Al-Quran, fasta'id billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu ayat yang sama artinya dan penamaannya dengan nama sekolah kita. Nah, sekolah kita namanya Insan Rabbani. Itu insan-insan yang di dalamnya dalam didikannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ternyata itu juga tertuang dalam Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kunu rabbaniyin. Ilal ayat. Artinya kira-kira seperti ini. Akan tetapi daripada pengulangan 6 kali yang terdapat pada surah Al-Imran itu, pengulangan ya ahlal kitab yang Allah berikan peringatan kepada mereka, ternyata Allah hanya menyuruh mereka itu untuk menjadi kunu rabbaniyin. Nah, jadilah kamu hamba yang benar-benar mengharapkan didikan daripada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik didikan. Benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, bima kuntum tu'allimunal kitab, daripada apa-apa yang sudah kamu pelajari daripada kitab-kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan daripada apa yang sudah kamu pelajari baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, kunu rabbaniyin. Gimana supaya kita itu bisa menjadi kunu rabbaniyin, menjadi hamba-hamba yang benar menghamba kepada Allah, yaitu dengan fasta'id billah ketika baca Al-Qur'an. Maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dari hati kamu, kemudian ucapkan dengan lisan kamu, kemudian praktekkan dengan apa yang kamu lakukan dengan kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita menjadi sesuai dengan sekolah yang sudah beri nama kepada sekolah kita, yaitu Insan Rabbani, terpaut dan tertuang dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat ke-79. Walakin kunu rabbaniyin. Tetapi jadilah kamu hamba-hamba yang benar-benar mengharapkan didikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana didikan tersebut? Dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan diri kita, baik itu luar fisik dan non fisik kita, dalam hati kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang rabbaniyin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, tidak ada gading yang tidak retak-retaknya itu jadi ukiran, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Salahnya itu tolong dimaafkan. Mohon maaf, mungkin suaranya ada suara gerinda Pak Apri, Masya Allah, ada suara kereta juga di belakang, kicauan burung. Nah, itu semuanya adalah saksi bahwasanya kita pernah menyampaikan dan mendengarkan satu kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.